Berbagai voice tentang kebajikan, nilai moral dan karakter yang terkait dengan MKU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Penurunan rasa cinta, budaya, dan nasionalisme generasi muda akibat globalisasi. Konsep globalisasi, menurut Robertson tahun 1992, mengacu pada penyempitan dunia secara intensif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut. Pertama, globalisasi, cinta budaya nasionalisme. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses global itu sendiri. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Proses perkembangan dan masalah globalisasi. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Contoh sederhana dengan teknologi internet, parabola, dan TV. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari seperti budaya berpakaian, gaya rambut, dan sebagai berikut. Masalah dalam perkembangan globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terkikisnya rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri dan gaya hidup berkebarat-baratan. Kedua, kebudayaan dahulu dan sekarang. Kebudayaan remaja zaman dahulu. Pada masa orang tua kita dulu, mereka diajari bagaimana bersikap dan bertutur kata, seperti kebiasaan mencium tangan kepada orang yang lebih tua umurnya. Hal seperti ini sering diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Sampai sekarang pun masih banyak orang tua yang mengajarkan apa sopan santun, adat istiadat, serta tata cara bersikap yang baik. Hal-hal seperti ini akan berdampak positif bagi para remaja seperti berikut. Pertama, tumbuhnya rasa hormat terhadap pada orang yang lebih tua dan kepada sesama remaja yang lainnya. Kedua, menjadikan remaja lebih maju dan dalam berpikir dan dapat bersikap lebih dewasa karena dari kebiasaan menghormati orang lain, maka para remaja bisa bersikap lebih dewasa dalam berpikir. Kebudayaan remaja zaman sekarang. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa. Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Jika digunakan secara semestinya tentu akan memperoleh manfaat yang berguna, dan sekarang ini banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak semestinya. Misal untuk membuka situs-situs porno, bahkan sampai terkena penipuan. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Jika pengaruh di atas dibiarkan, moral generasi bangsa menjadi rusak. Timbul tindakan anarkis antara golongan muda. Hubungan dengan nilai jati diri akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Padahal generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Apa akibatnya jika penerus bangsa tidak memiliki jati diri, seperti contohnya kecanduan media sosial? Dampak negatif dari media sosial. 1. Tidak peduli dengan sekitarnya. 2. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. 3. Menghamburkan uang. 4. Berkurangnya waktu belajar. 5. Mengganggu kesehatan. 6. Kurangnya perhatian untuk keluarga. 7. Tersebarnya data pribadi. 8. Mudah menemukan sesuatu yang berbau pornografi. 9. Rawan terjadinya perselisihan. Pengaruh tata bahasa. Kata-kata yang berasal dari negara asing seperti bahasa Inggris yang lebih sering digunakan dalam berintegrasi mereka sehari-hari memang diperlukan dan patut untuk dipelajari, namun tidak untuk dikaji dan digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Bila seperti itu, maka untuk apa bangsa Indonesia mempunyai bahasa persatuan dan kesatuan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara Indonesia? Pada umumnya dan khususnya para kaum remaja, jika para remaja sekarang lebih memilih bahasa yang lebih tren dalam modernisasi. 3.
3 solusi. Langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebaik-baiknya. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4. Mewujudkan subordinasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. 5. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya bangsa. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu menangkis berpengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa. Kesimpulannya, Indonesia memiliki kebudayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Definisi kebudayaan dan teknologi sendiri sangat luas tergantung orang menilai dari sudut mana. Keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Adanya kebudayaan yang dimiliki sekelompok orang dapat menciptakan teknologi baru, begitupun juga sebaliknya adanya teknologi baru dapat menciptakan kebudayaan yang baru pada masyarakat, serta teknologi sebagai pertanda kemajuan kebudayaan. Semakin berkembangnya teknologi di mana informasi apa saja yang bisa masuk dalam kehidupan masyarakat kita yang ikut serta mempengaruhi tergesernya nilai-nilai budaya Indonesia ini. Dengan demikian, masyarakat Indonesia mampu mengkolaborasikan antara produk budaya dengan teknologi. Bagi masyarakat yang mencoba mengembangkan seni tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, tentu akan terus berupaya memodifikasi bentuk-bentuk seni yang masih berpolakan masa lalu untuk dijadikan komoditi yang dapat dikonsumsi masyarakat modern. Karena sebenarnya seni itu indah dan mahal. Kesenian adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan tidak dimiliki bangsa-bangsa asing. Terima kasih. Muharsken Akbar Ramadhani, Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dosen pengampu Ibu Rika Sartika, SPD, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.